Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Fitri Nadia dengan NIM B10312010171. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Good Governance. Nah, pada tugas ini yaitu menganalisis laporan tahunan. Nah, saya menganalisis laporan tahunan dari PT Bukit Asam. Nah, pada struktur kepemilikan PT Bukit Asam ini per 31 Desember 2019 memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 65,93%, sedangkan untuk publik atau masyarakat memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 34,7%. Saham seri B, di sini saya mengambil saham seri B, yaitu saham biasa yang memberikan hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham seri A, kecuali hak-hak istimewa atau hak-hak tertentu yang dimiliki saham seri A, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Nah, pembubaran perusahaan sama dengan yang dimiliki saham seri A, termasuk hak untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran perusahaan yang sesuai dengan proporsi jumlah dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki. Sedangkan pada perlindungan terhadap hak pemegang saham, yaitu pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dan direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Dewan komisaris dan direksi perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing. Sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, antar anggota dewan komisaris dan antar anggota dewan komisaris dengan anggota direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Nah, sedangkan pada tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi, komisaris independen serta struktur pengawasannya, pada tanggung jawab dewan komisaris adalah memastikan prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan, namun belum semua area of improvement hasil assessment GCG tahun 2018 ditindaklanjuti. Dan untuk melakukan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris, namun pada implementasinya belum dilakukan penilaian secara individu, hanya penilaian secara kolegial. Sedangkan pada pada cakupan dalam tanggung jawab Dewan Direksi ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan perusahaan secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Dewan Komisaris bersama Dewan Direksi menetapkan panduan kerja atau board manual bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, dan hal-hal yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau yang disingkat dengan RUPS, serta praktik-praktik terbaik GCG. Nah, cakupan isi board manual untuk Dewan Komisaris terdiri dari ketentuan umum, tugas, wewenang, dan kewajiban, pembagian tugas, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, rapat, serta organ pendukung. Nah, yang kedua pada tanggung jawab Dewan Direksi adalah pembagian tugas masing-masing direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran perusahaan pada masa mendatang secara lebih sistematis, efisien, dan efektif. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing direksi sejalan dengan surat keputusan direksi nomor 326/100100/2019 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi PT Bukit Asam
pada tanggal 15 Agustus 2019, yaitu pada direktur utama yang saya ambil adalah berwenang, bertindak untuk dan atas nama direksi, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta keputusan direksi ini. Dan yang kedua, bertugas untuk mengkoordinasikan anggota direksi lainnya, agar seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis, dan kebijakan yang ditetapkan. Nah, yang ketiga, bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif internal perseroan dan memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perseroan. Terus, mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan perseroan secara menyeluruh sehingga menjamin terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Dan selanjutnya, menyiapkan rencana jangka panjang perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, dan rencana kerja lainnya secara perubahannya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahun dari RJPP, dan menyiapkan kebijakan umum sistem pengendalian intern, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern atau SPI. Selanjutnya, bertanggung jawab di bidang keterbukaan informasi kepada publik, audit internal, dan evaluasi dan kinerja anak perusahaan. Selanjutnya, bertanggung jawab di bidang manajemen risiko dan menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan perseroan, mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, melakukan pembinaan dan bertanggung jawab terhadap satuan-satuan kerja yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan direksi, dan berwenang untuk mewakili dan menandatangani seluruh perikatan dan dokumen. Sehubungan dengan fungsi dan tugas satuan kerja yang berada di bawahnya ataupun perikatan yang merupakan kewenangannya berdasarkan keputusan direksi tersendiri. Nah, yang terakhir adalah melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Selanjutnya, yang ketiga, pada tanggung jawab komisaris independen ini diperlakukan sebagai salah satu instrumen pengawasan yang bersifat independen dan tidak memiliki afiliasi maupun kepentingan apapun terhadap perusahaan. Nah, komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi atau pemegang saham pengendali, atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Nah, komisaris independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Nah, pada struktur pengawasannya yaitu ada Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, pada Dewan Komisaris ini terdapat Komite Risiko Usaha Pasca Tambang, CSR dan nominasi, remunerasi, dan PSDM, serta Komite Audit. Nah, sedangkan pada Direksi yaitu Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Sistem Manajemen Perusahaan dan GCG. Nah, pada komite audit dan audit internal ini mengawasi audit eksternal atau independen. Selanjutnya, pada komite audit dan komite lainnya, tanggung jawab, peran, komposisi, dan keefektifannya yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Yang kedua, memberikan rekomendasi atas penunjukan angkutan publik
Dan yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan akuntan publik. Keempat, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Dan yang kelima, melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang dasar, di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, termasuk intern di dalam penelaahan atas pengaduan masyarakat. Dan yang berikutnya, mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, melakukan pemeriksaan terhadap dengan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi PTBA. Nah, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan. Dan yang terakhir adalah memastikan terdapat dan diterapkannya kode etik perusahaan. Baiklah, itulah hasil analisis dari PT Bukit Asam yang saya ambil. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.